Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Selamat pagi anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Pak Rufi dengan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 1. Baik anakku sekalian, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa kepada Allah. Kita mohon mudah-mudahan pelajaran kita diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Anakku sekalian, hari ini Pak Rufi akan menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Apa itu? Sifat wajib bagi Allah yaitu sifat yang harus ada pada zat Allah, atau sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Ini disebut dengan sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Jadi, sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Kalau sifat wajib itu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, sedangkan sifat mustahil adalah kebalikannya, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Oke? Dan yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, bahwa Allah itu melakukan hal yang mungkin atau meninggalkannya. Nah, itu namanya sifat jaiz, artinya terserah Allah. Jaiz itu boleh, maksudnya terserah Allah, semua terjadi atas terserah Allah, atas kehendak Allah. Itu namanya sifat jaiz. Nah, ini penjelasannya ini nak. Yang pertama tadi sifat wajib, yaitu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Yang kedua sifat mustahil, yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Oke, Pak Arfi jelaskan. Simak nomor 1 ya nak. Nomor 1, 2 dan seterusnya. Ya, nomor 1, sifat wajib yaitu sifat wujud, artinya ada, bahwa Allah itu pasti ada. Dan mustahilnya, lawannya adalah adam, artinya tidak ada, bahwa Allah itu pasti ada dan tidak mungkin tidak ada. Yang kedua, qidam, artinya dahulu. Ya, Allah itu, adanya Allah itu paling dulu ya dari semua alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah ciptaannya Allah. Ya, antara yang menciptakan dengan yang diciptakan duluan mana? Ya, duluan yang menciptakan. Berarti Allah itu dahulu. Kebalikannya yaitu kudus, artinya baru. Nomor 3, baqo, artinya kekal. Bahwa adanya Allah ini kekal abadi selama-lamanya. Kalau manusia ini tidak kekal, manusia pasti akan meninggal. Dunia ini tidak kekal karena pasti akan rusak, tetapi Allah ini kekal abadi. Besok hari kiamat, semua yang ada di alam semesta ini akan musnah, akan hancur, akan mati. Tetapi Allah tidak. Allah kekal abadi. Karena yang membuat kiamat itu sendiri adalah Allah. Allah itu baqo, artinya kekal. Lawan katanya yaitu fana, artinya rusak. Allah tidak mungkin memiliki sifat fana, yaitu rusak. Yang nomor 4, mukhalafatu lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Allah itu berbeda dengan makhluk, ya. Kita ini manusia, hewan, alam semesta ini adalah makhluk, ya, adalah makhluk. Nah, yang menciptakan siapa? Allah. Nah, Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, Allah berbeda dengan makhluknya. Maka
Allah mukhalafatul lil hawaditsi, berbeda dengan makhluk. Ya, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, tetapi penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau kita mendengar perlu telinga, kita melihat perlu mata, Allah tidak. Ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tetapi Allah berbeda dengan kita. Allah berbeda dengan makhluk. Mukhalafatu lil hawaditsi. Yang nomor lawan katanya yaitu mumat salatu lil hawaditsi, sama dengan makhluk. Jadi tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Yang nomor 5, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri, bahwa Allah itu tidak membutuhkan kepada yang lain. Allah tidak membutuhkan makhluknya, ya. Karena semua alam semesta ini adalah makhluk ciptaannya Allah. Nah, sedangkan Allah ini berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Kalau kita manusia pasti butuh dengan yang lain. Kita butuh dengan sesama manusia, kita butuh pertolongan ibu, pertolongan ayah, kita butuh bermain dengan teman, ya. Kita butuh tumbuh-tumbuhan untuk dimakan, kita butuh padi untuk dimakan, butuh telur ayam untuk dimakan, gitu. Sedangkan Allah tidak membutuhkan siapapun, ya. Lawannya, sifat mustahilnya itu ihtiyajuhu li ghairihi, butuh yang lain, bahwa Allah tidak mungkin butuh terhadap yang lain. Yang nomor 6, ya, perhatikan nomor 6, wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa. Esa artinya satu. Esa apa nak? Satu. Berarti Allah itu Maha Esa. Allah Maha Satu, gitu. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak punya bapak, Allah tidak punya ibu, tidak punya saudara. Ya, Allah hanya satu, Esa. Lawannya adalah ta'adud, artinya berbilang, bahwa Allah tidak mungkin berbilang karena Allah Maha Esa, Maha Satu. Yang nomor 7, kudrat, artinya kuasa. Ya, artinya kuasa, bahwa Allah itu mampu, ya. Allah kuasa atau mampu menciptakan manusia. Manusia jumlahnya banyak. Dalam satu dunia ini manusia ada berapa ribu, berapa juta. Ya, yang memberikan rezeki kepada manusia itu siapa? Allah. Mampu nggak? Mampu. Buktinya semua manusia hidup. Bahkan Allah kuasa menciptakan semut. Semut yang kecil-kecil itu jumlahnya berapa, nak? Banyak. Lalu semut punya mata nggak? Punya hidung nggak? Punya jantung nggak? Punya. Buktinya ia bisa hidup. Lalu yang menciptakan itu semua siapa? Allah. Karena Allah maha kuasa. Ya, lawannya adalah ajzun, artinya lemah. Allah tidak mungkin lemah. Karena Allah kudrat, Allah kuasa. Yang nomor 8, irodat. Irodat artinya berkehendak. Ya, Allah berkehendak. Ya, virus corona ini muncul atas kehendak Allah. Virus corona nanti akan hilang pun atas kehendak Allah. Maka nak, ayo kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah berkehendak untuk menghilangkan virus corona ini. Allah berkehendak untuk menyembuhkan virus corona ini, ya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berkehendak memberikan takdir yang baik kepada kita. Mudah-mudahan Allah berkehendak menakdirkan kita menjadi anak yang pintar. Amin Allahumma amin. Maka kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, dan juga berusaha supaya Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada kita. Lawannya adalah karohah, artinya terpaksa. Allah tidak mungkin karohah, Allah tidak mungkin terpaksa. Nomor 9, ilmu, artinya mengetahui, ya. Yang memiliki ilmu di alam dunia ini, alam semesta ini adalah Allah, karena Allah maha mengetahui. Allah ilmu maha mengetahui. Orang yang paling pintar
Ya, orang yang paling pintar itu karena diberi ilmu yang sedikit oleh Allah, ya. Diberikan ilmu hanya sedikit saja sudah pintar. Ini manusia, ya. Berarti berapa banyak ilmunya Allah, ya. Banyak sekali ilmunya Allah karena Allah adalah sumber ilmu. Lawan katanya adalah jahlun, artinya bodoh. Nomor 10, hayat, ya. Hayat artinya hidup. Allah Maha Hidup, lawan katanya adalah mautun, artinya mati. Allah tidak mungkin mati. Yang nomor 11, sama, artinya mendengar. Allah itu Maha mendengar, tetapi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran manusia, bahwa manusia memerlukan telinga, sedangkan Allah tidak sama dengan kita. Karena Allah Maha mendengar sama, tapi Allah juga berbeda dengan makhluknya. Lawan katanya adalah sumum, artinya tuli, bahwa Allah itu tidak mungkin tuli. Nomor 12, basor, artinya Allah Maha melihat, ya, melihat, bahwa Allah melihat setiap yang dilakukan oleh hambanya. Maka kita harus berhati-hati dalam melakukan segala hal, karena segala yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah. Sedangkan lawannya adalah umyun, buta, bahwa Allah tidak mungkin buta. Nomor 13, kalam, artinya berfirman, bahwa Allah berfirman, lawan katanya adalah bisu. Allah tidak mungkin bisu. Yang nomor 14, qadiron, Allah Maha kuat, Allah Maha kuasa. Ya. Allah Maha kuasa, lawan katanya adalah lemah. Kalau yang tadi, ya, itu kudrat artinya kuasa, lah ini qadiron, Allah Maha kuasa. Ya. Lawan katanya adalah ajizan, maha lemah. Nomor 15, muridan, maha berkehendak. Yang nomor 15, lawan katanya mukarohan, artinya sangat terpaksa. Allah tidak mungkin sangat terpaksa. Nomor 16, aliman, artinya maha mengetahui. Lawan katanya adalah jahilan, sangat bodoh. Tidak mungkin Allah itu sangat bodoh, karena Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan. Oke, nomor 17, hayyan, artinya maha hidup. Lawan katanya adalah mayitan, benar-benar mati. Nomor 18, ini sami'an, Allah maha mendengar, ya. Maka kita harus hati-hati dalam mengucapkan segala sesuatu, karena segala yang kita ucapkan ini didengar oleh Allah. Maka kita harus mengucapkan yang baik, mengucapkan salam, berkata yang sopan, yang santun, dan seterusnya. Tidak berkata jorok. Oke. Lawan katanya adalah asomman, artinya maha tuli. Nomor 19, basyiron, maha melihat. Lawannya adalah a'ma, betul-betul buta. Dan nomor 20, mutakalliman, maha berfirman. Bahwa Allah itu berfirman, yang firmannya itu termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Lawan katanya adalah abkama, betul-betul bisu. Ya, berarti ini sifat wajibnya Allah itu ada 20, yaitu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Kita harus mengimani, harus meyakini bahwa Allah punya sifat wajib 20 ini, ya. Sifat 20 ini pasti dimiliki oleh Allah. Selain Allah tidak memilikinya. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah, Allah tidak mungkin memiliki sifat yang 20 sifat mustahil ini, ya. Tuh. Sedangkan sifat jaiz adalah Allah serba mungkin melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Jadi segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Kalau orang itu sudah berusaha, yang menakdirkan sukses itu adalah Allah, ya. Orang itu sukses atau tidak sukses itu terserah Allah. Meskipun orang itu sudah berusaha, kalau ia tidak sukses ya terserah Allah. Tetapi Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menakdirkan yang baik kepada kita. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.